Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sanggung dumiati. Bertemu lagi dengan Bapak dalam sejarah peminatan yang kelas 12. Dan kali ini Pak akan membahas tentang konflik-konflik yang ada di wilayah Timur Tengah. Yang pertama itu adalah konflik Arab Israel atau Arab Israel War 1948. Ada apa konflik ini? Mengapa bisa terjadi? Ya, kita mulai. Next. Nah, kalian akan melihat peta-peta yang di sini adalah lokasi di mana Palestina, kemudian Israel dan Semenanjung Arab, kemudian Lebanon. Apa yang menyebabkan mereka konflik pada saat itu? Next. Ya, itu jelas dengan berdirinya negara Zionis Israel. Israel ini berdiri pasca Perang Dunia ke-1 melalui perjanjian Inggris, Balfour Declaration tepatnya, yang menjanjikan adanya bangsa Arab dan Yahudi dalam satu wilayah jika mereka mau membantu Perang Dunia ke-1 dalam menghadapi Turki Ottomani atau Turki Utsmani, ya, kaisaran yang panjang sekali masanya pada saat itu di Eropa, termasuk Semenanjung Arab juga. Teluk. Pada tahun 1948, Balfour Declaration dicabut. Dampaknya, Israel resmi memerdekakan diri pada tanggal 14 Mei 1948 yang beribu kota di Tel Aviv. Ingat, 14 Mei 1948 deklarasi terjadi dengan memerdekakan, yaitu Israel dengan ibu kotanya di Tel Aviv. Sangat kecil sekali wilayahnya dibanding Palestina pada saat itu. Ya. Kalian bisa lihat. Next. Namun kerancuan demi kerancuan tercipta ketika pasca merdeka. Israel mendapatkan perlawanan dari bangsa-bangsa Arab, khususnya Liga Arab, dan mereka terjadi langsung perang fisik antara Arab dan Israel terjadi pada tahun 1940. Apa sebabnya? Karena Israel itu mewarisi kekuatan Inggris, ya, dengan kolega-koleganya, bahkan dengan persenjataannya, yang membuat Israel merasa diri bisa bersaing dengan bangsa-bangsa Arab lainnya. Dan hasil, mereka berhasil memenangkan perang dengan Liga Arab. Dan kejadian inilah yang mau tidak mau membuat Arab pun harus turun langsung negosiasi. Ini jalan negosiasi adalah jalan terbaik pada saat itu, karena Arab harus mengakui kekuatan militer Israel. Selanjutnya, organisasi-organisasi apa yang ada di garda terdepan pada saat itu yang melakukan perlawanan terhadap Israel pada saat itu? Yang pertama ada Al-Fatah yang dipimpin oleh Yasir Arafat langsung. Nah, ini organisasi yang benar-benar terkoordinir, yang berani berhadapan langsung dan berada di garda terdepan untuk melawan Israel adalah Al-Fatah atau Yasir Arafat di belakang. Ya. Kemudian Hamas, ya, generasi keduanya adalah Hamas di bawah Mahmud al-Azhar, sedang menyerukan juga kemerdekaan dan kebebasan Palestina. Hamas ini selalu bergerilya ingin mendapatkan pengakuan dunia internasional lewat
eksistensinya dalam melakukan perlawanan terhadap Israel. Kemudian ada Hizbullah di bawah Syekh Hasan Nasrullah. Next ini sampai bertahan pada masa hari ini, ya abad ke-21, Hizbullah masih eksistensi dalam kekuatan militer yang diperhitungkan juga oleh Eropa, bahkan dunia. Ya. Selanjutnya, nah ini kontroversi kita tidak, kalau bukan disebut Israel kalau tidak kontroversi. Salah satunya adalah pengambil alihan Yerusalem sebagai kota Israel. Ini adalah kontroversi yang luar biasa dan menyebabkan berbagai macam problematik, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit dalam klaim mereka terhadap Yerusalem. Kemudian permasalahan sengketa wilayah Gaza yang terus terjadi, intrik-intrik, bahkan tidak sedikit menyebabkan juga letupan-letupan peperangan kecil di wilayah Gaza ini perihal batas wilayah. Ya. Kemudian yang terbaru adalah adanya pengakuan juga dari Amerika tentang Yerusalem sebagai ibu kota dan jalur Gaza juga sebagai ibu kota Israel. Ini yang menyebabkan kecaman dari lega-lega Arab, bahkan bangsa-bangsa dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya kita paham bahwa setelah itu komplek Arab juga merebak terhadap konflik-konflik lainnya di wilayah Indonesia, terhadap dukungan bangsa Indonesia terhadap kebebasan Palestina. Karena Palestina sendiri merupakan negara yang juga pertama kali ikut juga dalam gelombang awal pengakuan bangsa Indonesia ketika tahun 45 ingin mendapatkan pengakuan oleh masyarakat secara de facto dan de jure. Itulah sebabnya bangsa Indonesia juga peran aktif dalam itu serta mendukung dan menggalang dukungan bangsa internasional dalam pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina di dunia internasional melalui jalur PBB. Apa saja peranan bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari serangan ataupun intervensi dari negara-negara Israel dan sekitarnya. Untuk itu, tulis oleh kalian apa upaya bangsa Indonesia untuk mendukung secara nyata maupun moral atau non moral terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Silahkan kalian catat, kemudian nanti kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Itu saja pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi gambaran bahwa istilah konflik berkepanjangan itu tidak baik di wilayah Timur Tengah, dan kita sebagai negara yang berdaulat bisa menjadikan suri tauladan bahwa persatuan menjadi paling utama. Negara itu akan menjadikan naungan kita untuk dalam kemerdekaan dan juga naungan kita terhadap kelangsungan hidup bangsa, serta kita untuk mengabdi terhadap bangsa dan tanah air untuk melanjutkan misi kemerdekaan. Saja pesan dan kesan dari Bapak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.